Namaku Lala. Usiaku 28 tahun saat aku memutuskan menikah dengan Arman. Pria berusia 40 tahun, seorang duda dengan 2 anak, Dava dan Davi. Keputusan itu bukan keputusan ringan. Aku tahu sejak awal, menikahi pria dengan masa lalu, anak, dan keluarga besar berarti aku harus siap dengan banyak hal, termasuk penilaian orang. Pagi itu sekitar pukul 7 pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan sederhana. Dava sudah duduk di meja makan, menatapku sambil memainkan sendoknya. Davi masih mengucap mata. Rambutnya berantakan, tapi senyumnya selalu bisa bikin hatiku anget. "Bunda bikin apa?" tanya Davi polos. "Telur dadar sama sup hangat," jawabku sambil tersenyum. Mereka memanggilku Bunda. Itu bukan hal yang mudah kami capai. Butuh waktu, kesabaran, dan banyak pelukan diam-diam sebelum tidur. Tapi justru dari merekalah, aku merasa diterima. Setidaknya di rumah kecil kami. Yang sulit bukan Arman. Yang paling berat justru keluarganya. Hari itu kami harus datang ke rumah orang tuanya. Sejak menikah, aku sudah sering ke sana. Tapi setiap kali melangkah masuk, dadaku selalu terasa sempit. Ada tatapan yang membuatku merasa kecil, seolah-olah aku tamu tak diundang. Ibunya, Bu Ratna, selalu menyapaku dengan senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. "Oh, Lala ya?" katanya, seolah kami baru bertemu. Padahal aku sudah menjadi istrinya Arman. Aku duduk, menunduk sopan. Aku terbiasa. Maya, adik iparku, melirik dari ujung ruang tamu. Senyumnya tipis, lalu berbisik pelan, tapi cukup terdengar. "Mas Arman sekarang enak ya? Ada yang nyurusin anak-anak." Aku pura-pura tidak mendengar. Setiap kali aku datang, selalu ada kalimat seperti itu. Tidak langsung menyakitkan, tapi pelan-pelan mengikis harga diri. Aku dianggap datang membawa niat tertentu, seolah-olah aku perempuan muda yang hanya ingin hidup nyaman dengan menikahi pria lebih tua. Padahal mereka tidak tahu. Aku memilih diam bukan karena aku tidak mampu bicara. Aku diam karena aku menghormati suamiku. Arman sempat menggenggam tanganku. Isyarat kecil yang bilang, "Sabar ya." Malamnya, ketika kami pulang, aku menatap langit dari balik jendela mobil. Anak-anak sudah tertidur. Arman fokus menyetir. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Kadang ibu memang begitu." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," jawabku, meski sebenarnya ada luka yang kupendam. Yang tidak Arman tahu, yang tidak keluarganya tahu. Selama ini aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin dicintai apa adanya. Bukan karena apa yang kupunya. Namun aku mulai sadar, diamku mungkin akan membawa masalah. Dan aku belum tahu bahwa tidak lama lagi, satu kejadian akan membuat hidupku benar-benar diuji. Aku sudah tidak punya orang tua sejak beberapa tahun lalu. Ayah pergi lebih dulu, disusul ibu tak lama kemudian. Sejak itu, dunia terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi tempat pulang untuk mengadu. Tidak ada lagi yang membela aku tanpa syarat. Mungkin itu juga yang membuat keluarga Arman merasa aku mudah direndahkan. Perempuan muda, yatim piatu, menikah dengan duda mapan. Bagi mereka ceritanya terasa sederhana dan mudah dihakimi. Siang itu, sekitar pukul 1 siang, aku sedang membantu Bu Ratna di dapur. Sebenarnya aku tidak diminta, tapi aku terbiasa bergerak kalau berada di rumah orang. "Kamu anak siapa sebenarnya?" tanya Bu Ratna tiba-tiba, tanpa menatapku. Aku terdiam sebentar. "Orang tua saya sudah tidak ada, Bu," jawabku pelan. "Oh," nada suaranya pendek, dingin. Aku menunggu kalimat lanjutan, dan benar saja. "Pantas," katanya sambil mengaduk teh. "Tidak ada yang mengajarkan bagaimana jadi istri yang pas untuk keluarga seperti kami." Kalimat itu menusuk, meski diucapkan tanpa emosi. Aku menelan ludah. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku ingin berkata bahwa orang tuaku membesarkanku dengan nilai. Aku ingin bilang bahwa aku tidak datang untuk merebut apapun. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan.
Aku memilih diam. Lagi. Sore harinya Maya datang membawa cerita lain. Ia duduk sambil memainkan ponsel, lalu berkata santai. Mas Arman itu sekarang tanggungannya banyak. 2 anak, istri juga masih muda. Berat ya, Mas? Aku menoleh ke Arman. Dia tersenyum kaku. Lala kan ngerti kondisinya. Lanjut Maya. Harusnya sih sadar diri. Sadar diri. Kalimat itu seperti palu yang dijatuhkan pelan-pelan, tapi berulang. Malamnya setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup, pikiranku penuh. Aku teringat ibu, teringat ayah. Kalau mereka masih ada, mungkin aku tidak akan sesepiren ini. Arman masuk dan duduk di sampingku. "Kamu capek ya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Enggak." Bohong. Aku tidak capek dengan rumah tangga. Aku capek menahan diri. Yang Arman tidak tahu, yang tidak satupun dari mereka tahu, adalah satu fakta sederhana. Hidupku tidak pernah bergantung pada siapapun sejak orang tuaku pergi. Aku sudah terbiasa berdiri sendiri. Aku hanya memilih untuk tidak menunjukkannya. Namun aku mulai merasa, diamku justru memberi mereka ruang untuk terus merendahkanku. Dan tanpa kusadari, sebuah kejadian besar sedang mendekat. Kejadian yang akan membahayakan posisiku di keluarga ini dan memaksaku menentukan sikap. Hari itu dimulai seperti biasa. Sekitar pukul 6 pagi, aku menyiapkan keperluan Dava dan Davi. Seragam rapi, bekal sederhana, dan doa singkat sebelum mereka berangkat. Aku selalu melakukan itu, bukan karena kewajiban, tapi karena aku sudah menganggap mereka bagian dari hidupku. Arman pamit berangkat kerja. "Jangan lupa siang ini ke rumah ibu," katanya. Aku mengangguk. Siang hari, sekitar pukul 12 siang, aku sampai di rumah mertua. Suasananya berbeda, terlalu sunyi. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Maya berdiri di dekat jendela, tangan bersedekap. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan. Bu Ratna menghela napas panjang. "Lala, Ibu mau tanya baik-baik." Aku duduk, jantungku mulai berdegup cepat. "Kamu pernah bilang tidak punya apa-apa sebelum menikah, kan?" katanya menatap lurus ke arahku. Aku mengangguk. "Aku hidup sederhana, Bu." Maya menyelah, nadanya meninggi. "Terus, ini apa?" Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Aku mengenali logo di sudutnya. Surat itu adalah dokumen medis dari salah satu rumah sakit. Tanganku refleks ingin menariknya, tapi kutahan. "Kamu sering ke rumah sakit besar itu," lanjut Maya. "Kamu kenal direkturnya?" Aku terdiam. Bu Ratna mencondongkan badan. "Jangan-jangan kamu memang sudah lama mengincar Arman. Kamu tahu keluarga kami punya aset." Dadaku terasa sesak. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru napas berat. "Bu, aku tidak pernah mengincar apapun," kataku berusaha tenang. "Tapi kenapa kamu bisa mengurus rujukan medis Pak Hadi dengan cepat?" Maya mendesak. "Orang lain antre, kamu tidak." Aku menatap lantai. Aku membantu karena aku mampu, tapi aku tidak bisa mengatakan caranya. Bu Ratna berdiri. "Kalau kamu memang perempuan baik-baik, jangan main rahasia. Ibu tidak mau Arman dimanfaatkan." Kalimat itu membuat lututku lemas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar terancam. Bukan secara fisik, tapi sebagai istri, sebagai bagian dari keluarga ini. Sore harinya, Arman dipanggil ke rumah orang tuanya. Aku tidak ikut. Aku menunggu di rumah dengan perasaan tak menentu. Sekitar pukul 8 malam, Arman pulang dengan wajah lelah. "Ibu bilang kamu menyembunyikan sesuatu," katanya pelan. Aku menatapnya. "Mas, percaya aku." Ia terdiam, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Malam itu aku menangis tanpa suara. Bukan karena tuduhan, tapi karena untuk pertama kalinya kepercayaannya goyah. Aku sadar, kalau aku terus diam, aku bisa kehilangan lebih dari sekedar harga diri. Aku harus memilih, tetap menyembunyikan kebenaran atau mengambil risiko besar. Dan konflik ini baru saja dimulai. Pagi hari, sekitar pukul 7 pagi, Arman sarapan tanpa banyak bicara. Dava dan Davi juga lebih pendiam. Aku tahu percakapan di rumah orang tuanya pasti sudah sampai ke telinga mereka.
meski tidak secara langsung. Siang harinya, Bu Ratna menelepon. "Lala, sore ini datang ke rumah ibu," katanya singkat. "Nanti keluarga besar juga ada." Telepon ditutup sebelum aku sempat bertanya. Hatiku tidak enak, tapi aku tetap datang. Sore itu sekitar pukul 4 sore, ruang tamu rumah mertua sudah penuh. Ada paman, bibi, dan beberapa sepupu Arman. Aku duduk di kursi ujung, sendirian. Bu Ratna membuka pembicaraan. "Kami cuma mau kejelasan." Semua mata tertuju padaku. "Apa ibu ingin saya pergi?" Tanyaku lirih tapi terdengar jelas. Ruangan mendadak hening. Bu Ratna tidak langsung menjawab. "Kami ingin kamu membuktikan bahwa kamu bukan perempuan yang hanya menumpang hidup." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada tuduhan manapun. Aku pulang dengan langkah gontai. Malamnya, sekitar pukul 10 malam, aku duduk di kamar, memandangi koper kecil di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, terlintas di pikiranku untuk pergi. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku lelah harus selalu membuktikan niat baikku. Arman masuk dan duduk di tepi ranjang. "Ibu hanya khawatir," katanya. "Aku juga manusia," jawabku pelan. "Aku punya batas." Ia terdiam. Lagi-lagi diam. Malam itu aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri. Sampai kapan aku harus mengorbankan harga diriku demi menjaga rumah tangga ini? Dan aku belum tahu bahwa tekanan ini akan segera berubah menjadi sebuah kejadian yang benar-benar membahayakan posisiku sebagai istri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mencoba bersikap seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan keperluan anak-anak, menunggu Arman pulang kerja. Aku tidak ingin rumah ini ikut dingin hanya karena aku sedang terluka. Pagi itu, sekitar pukul 6 pagi, Davi mengeluh pusing. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Aku panik, tapi tetap berusaha tenang. Aku langsung mengompres kepalanya dan memastikan dia beristirahat. Arman terlihat khawatir. "Kalau makin parah, kita bawa ke rumah sakit," katanya. Aku mengangguk. Menjelang siang, kondisi Davi belum membaik. Aku mengambil inisiatif menghubungi rumah sakit untuk memastikan penanganan cepat. Aku berbicara singkat lewat telepon, tanpa menjelaskan banyak. Sekitar pukul 11 siang, kami sampai di rumah sakit. Davi langsung ditangani, tidak perlu menunggu lama. Semua berjalan cepat dan tertib. Aku bersyukur. Tapi ternyata itu awal masalah besar. Sore harinya Bu Ratna datang bersama Maya. Wajah mereka tegang. "Kenapa Davi bisa langsung masuk?" tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. "Orang lain harus menunggu." Aku terdiam. "Kamu pakai jalur apa?" Maya mendesak. "Siapa yang kamu hubungi?" Aku menatap mereka. Aku hanya ingin Davi cepat tertangani. "Itu bukan jawabannya," kata Bu Ratna tajam. "Sekarang semakin jelas, kamu punya hubungan khusus. Kamu manfaatkan situasi." Kalimat itu membuat Arman ikut terdiam. Ia menoleh padaku, seolah menunggu penjelasan yang lebih. Aku merasa dadaku sesak. Di satu sisi, aku ingin berkata jujur. Di sisi lain, aku tahu kejujuran itu akan mengubah segalanya. Malamnya, setelah Davi tertidur, Arman berkata pelan, "Ibu minta kita bicara besok." Aku mengangguk tanpa suara. Di kamar, aku menangis lagi. Kali ini lebih lama. Aku merasa apapun yang kulakukan selalu salah. Menolong dianggap mencurigakan, diam dianggap licik. Aku mulai menyadari, aku benar-benar berada di ujung tanduk. Kalau aku tetap menyembunyikan kebenaran, aku bisa kehilangan kepercayaan suamiku. Tapi kalau aku membukanya, aku belum siap dengan konsekuensinya. Dan di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi jelas. Konflik ini tidak bisa lagi dihindari. Besok, segalanya akan berubah. Pagi itu, sekitar pukul 8 pagi, aku bangun dengan kepala berat. Hampir semalaman aku tidak tidur. Pikiranku penuh, tapi satu hal mulai terasa jelas. Aku tidak bisa terus seperti ini.
Aku tidak bisa terus diam, membiarkan diriku dicurigai, tapi juga tidak bisa sembarangan membuka rahasia yang selama ini kujaga. Aku harus menemukan jalan tengah. Tujuanku sederhana. Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku tanpa harus kehilangan harga diriku. Aku menyiapkan sarapan. Dava dan Davi mulai ceria lagi. Melihat mereka tertawa membuatku yakin aku masih punya alasan kuat untuk bertahan. Arman duduk di meja makan. "Siang ini kita ke rumah ibu," katanya. Aku mengangguk. Aku ikut. Di rumah mertua, suasana langsung terasa tegang. Bu Ratna tidak banyak bicara. Maya sibuk dengan ponselnya tapi sesekali melirikku. "Aku cuma mau satu hal," kata Bu Ratna akhirnya. "Ke depan, jangan lagi ambil keputusan sendiri. Semua harus lewat Arman." Kalimat itu membuatku menarik napas panjang. "Aku istri," jawabku pelan tapi tegas. "Aku juga ingin ikut bertanggung jawab." Bu Ratna menggernyit. "Kamu masih baru, jangan sok mengatur." Aku menunduk, bukan karena kalah, tapi karena aku memilih menyimpan tenaga. Aku tahu, melawan secara langsung hanya akan membuat segalanya makin buruk. Sepulang dari sana, aku menelepon Nisa, sahabatku. Aku tidak menangis kali ini. Aku bicara dengan suara yang sudah lebih stabil. "Aku harus kuat," kataku. Tapi aku juga tidak mau terus diinjak. Nisa hanya menjawab satu kalimat. "Kalau kamu mau bertahan, pastikan caranya tidak menyakiti dirimu sendiri." Kalimat itu menempel di kepalaku. Malamnya, sekitar pukul 9 malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Arman menghampiri. "Aku tahu kamu tertekan," katanya. "Aku cuma butuh waktu." Aku menatapnya. Aku juga butuh kejelasan. Ia terdiam, tapi kali ini ia tidak pergi. Ia duduk di sampingku, dan itu sedikit menguatkanku. Aku tahu jalan di depanku masih panjang. Rintangannya bukan hanya keluarga suami, tapi juga ketakutanku sendiri. Namun malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan bertahan dengan caraku sendiri. Dan aku belum tahu rintangan berikutnya akan datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Aku pikir setelah aku bersikap lebih tenang dan tidak banyak bereaksi, keadaan akan membaik. Ternyata aku salah. Tekanan itu tidak lagi datang dalam bentuk tuduhan langsung. Ia datang pelan-pelan, lewat hal-hal kecil yang terus berulang. Pagi hari, sekitar pukul 7 pagi, Bu Ratna datang ke rumah tanpa memberi kabar. Aku sedang menyuapi Davi saat ia masuk ke dapur. "Masakannya kurang asin," katanya sambil melirik Panji. "Arman itu suka yang lebih kuat rasanya." Aku mengangguk. "Nanti aku perbaiki, Bu." Siang hari, Maya mengirim pesan di grup keluarga. Isinya foto belanjaan dan kalimat singkat. "Istri harus pintar atur uang, jangan cuma numpang." Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada namaku di sana, tapi aku tahu pesan itu untukku. Sore hari, sekitar pukul 5 sore, Bu Ratna kembali memberi komentar. "Jangan terlalu dimanjakan, nanti kamu kewalahan sendiri." Aku menahan napas. Aku tidak merasa memanjakan. Aku hanya mencoba hadir. Malamnya, aku masuk kamar dengan kepala berat. Arman masih sibuk dengan ponselnya. "Mas," kataku pelan, "aku capek." Ia menoleh. "Capek kenapa?" "Capek merasa selalu salah." Arman terdiam, lalu berkata, "Sabar dulu ya." Kalimat itu yang paling membuatku lelah. Bukan karena salah, tapi karena seolah semua hanya harus kuterima. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa benar aku terlalu sensitif? Atau memang aku tidak pernah dianggap cukup? Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mulai sering menitipkan urusan kecil padaku.
Mengantar berkas, mengambil obat, menemani ke sana-sini. Aku lakukan semua tanpa keluhan. Namun, setiap kali aku berhasil, tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya komentar lanjutan. Seharusnya dari awal begitu. Aku mulai merasa seperti orang yang diuji terus-menerus, tanpa tahu kapan ujian itu selesai. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, aku duduk sendirian di teras. Angin malam menyentuh wajahku. Aku menatap langit, mencoba menenangkan diri. Aku sadar, kesabaranku sedang diuji sampai batas. Kalau aku terus begini, aku akan habis. Aku harus bersiap, karena aku merasa badai yang lebih besar sedang mendekat. Tekanan itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Bukan lagi ucapan, bukan lagi sindiran, tapi keputusan yang menyangkut hidupku langsung. Siang itu, sekitar pukul 2 siang, Arman pulang lebih awal. Wajahnya terlihat tegang. Ia duduk tanpa membuka sepatu, lalu menatapku lama. Ibu minta kita pindah sementara ke rumah orang tua, katanya akhirnya. Aku terdiam. Pindah? Ibu bilang biar gampang mengurus anak-anak, dan biar keluarga lebih dekat. Aku tahu, itu bukan sekadar soal jarak. Kalau aku pindah ke sana, aku tidak hanya akan diawasi, aku akan benar-benar kehilangan ruang sebagai istri. Semua gerakku akan dinilai, semua keputusanku akan dipertanyakan. Kalau aku tidak siap, tanyaku pelan. Arman menghela nafas. Aku juga terjepit. Kata itu lagi, terjepit. Seolah aku hanya satu dari banyak beban. Malamnya, aku berbicara dengan Dava. Kalau kita pindah, kamu mau? Tanyaku. Dava menunduk. Aku ikut bunda saja. Jawabnya pelan. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Aku sadar, apapun keputusanku, anak-anak ikut menanggung dampaknya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang dengan suara mantap. Kami sudah siapkan kamar. Itu bukan tawaran, itu keputusan. Aku masuk kamar, duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ingin benar-benar menyerah. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku menelpon Nisa. Kalau aku terus diam, aku akan hilang, kataku. Tapi kalau aku melawan, aku takut kehilangan semuanya. Nisa menjawab pelan. Kadang, pilihan paling berat adalah yang paling jujur. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lelah. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku sadar, aku sudah sampai di ujung kesabaran. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, aku bukan hanya akan kehilangan tempat di keluarga ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan tengah. Keputusan pindah itu akhirnya diumumkan ke keluarga besar. Bukan lewat diskusi denganku, tapi lewat obrolan Arman dan ibunya. Pagi itu, sekitar pukul 9 pagi, koper sudah berdiri di ruang tamu. Aku menatapnya lama. Rasanya seperti melihat simbol kekalahanku sendiri. Aku cuma sementara, kataku mencoba menenangkan diri. Tunggu keadaan membaik. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, sekali aku masuk ke rumah itu, aku akan sulit keluar dengan utuh. Hari pertama di rumah mertua terasa sangat panjang. Semua diatur. Jam makan, menu, cara mengurus anak, bahkan caraku berbicara pada Dava dan Davi mulai dikomentari. Jangan terlalu lembut, kata Bu Ratna. Anak laki-laki harus tegas. Aku mengangguk. Lagi. Sore harinya, sekitar pukul 5 sore, aku mendengar percakapan di ruang tengah. Aku tidak berniat menguping, tapi suaranya terlalu jelas. Mas Arman itu terlalu percaya, kata Maya. Kalau nanti ada apa-apa, aset harus jelas.
Jangan sampai istri barunya yang pegang. Aku berhenti melangkah. Dadaku bergetar. Makanya ibu suruh mereka pindah, jawab Bu Ratna. Biar kelihatan niat aslinya. Aku masuk kamar dan menutup pintu pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar gagal. Semua kesabaranku, semua diamku, semua niat baikku, tidak ada yang dihargai. Malam itu, aku bicara pada Arman. Mas, kataku dengan suara gemetar. Kalau aku pergi, kamu akan mengerti? Ia menatapku kaget. Pergi kemana? Menjauh dulu, aku lelah. Arman terdiam lama, lalu berkata, "Jangan sekarang." Jawaban itu membuat air mataku jatuh. Bukan karena ia menahanku, tapi karena ia tidak memilihku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela. Berpikir, semua usahaku untuk bertahan ternyata tidak cukup. Dan akhirnya, aku sadar, aku sudah tidak punya banyak pilihan. Kalau aku ingin menyelamatkan diriku sendiri, aku harus mengambil satu keputusan terakhir. Keputusan paling sulit yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, sekitar pukul 6 pagi, aku bangun dengan satu tekad. Aku tidak bisa terus berada di rumah ini sambil menahan diri sampai hancur pelan-pelan. Aku membereskan pakaian secukupnya, bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk menenangkan diri. Aku ingin jarak. Aku ingin berpikir tanpa tekanan. Dava melihatku memasukkan baju ke tas. "Bunda, mau kemana?" Tanyanya pelan. Aku berhenti bergerak. "Bunda cuma mau istirahat sebentar," jawabku sambil tersenyum tipis. Davi memeluk kakaknya. Aku memeluk mereka berdua lebih lama dari biasanya. Saat aku keluar kamar, Bu Ratna sudah menunggu di ruang tengah. "Kamu mau kemana?" Tanyanya datar. "Aku mau menenangkan diri sebentar, Bu," jawabku sopan. Ia tersenyum kecil. Perempuan kalau sudah tidak tahan diuji, memang biasanya lari. Kalimat itu membuat kakiku terasa lemas. Arman keluar dari kamar. "Ada apa?" tanyanya. "Ada," jawab Bu Ratna cepat. "Istri kamu mau pergi." Arman menatapku. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Aku butuh ruang." Ia menghela napas panjang. "Kalau kamu pergi sekarang, ibu akan mengira semua kecurigaan itu benar." Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan, tepat di depanku. Aku menurunkan tas dari bahu. Tanganku gemetar. "Aku bertahan, Mas," kataku pelan. "Tapi aku juga manusia." Ia terdiam. Tidak mendekat, tidak juga memelukku. Saat itulah aku sadar. Pilihan terakhir yang kuambil, memilih diriku sendiri, justru membuatku terlihat salah di mata semua orang. Sejak hari itu, sikap keluarga semakin dingin. Aku tidak lagi diajak bicara dalam keputusan apapun. Aku hanya dianggap pelengkap, penjaga anak, bukan istri. Malam harinya, sekitar pukul 10 malam, aku duduk sendirian di kamar. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sudah mencoba segalanya. Sabar, diam, mengalah, bertahan. Dan semuanya gagal. Aku menatap ponselku lama. Ada satu nomor yang selama ini kuhindari untuk kuhitung sebagai jalan keluar. Aku tahu, sekali aku menghubungi nomor itu, tidak akan ada jalan kembali. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup kuat menerima konsekuensinya. Malam itu terasa sangat panjang. Sekitar pukul 11 malam, rumah sudah sunyi. Semua orang terlelap, kecuali aku. Aku duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan, menatap satu nama yang sejak lama tidak pernah kuhapus. Dr. Surya. Nomor itu adalah pintu yang selama ini kututup rapat. Bukan karena aku malu,
Tapi karena aku tahu, jika pintu itu kubuka, hidupku tidak akan pernah sama. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu menekan panggilan. Lala? Suaranya terdengar hangat. Ada apa malam-malam begini? Suaraku bergetar saat menjawab. Aku butuh bantuan. Tidak ada pertanyaan panjang, tidak ada nada curiga. Aku dengarkan, katanya singkat. Keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, Bu Ratna mengumumkan bahwa sore nanti akan ada pertemuan keluarga. Nada suaranya tenang, tapi aku tahu itu bukan kabar baik. Kita bicarakan semuanya sekalian, katanya. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Sore itu ruang tamu kembali penuh. Semua duduk di tempat yang sama seperti dulu. Bedanya, kali ini aku duduk tegak. Tanganku tidak lagi gemetar. Bu Ratna membuka pembicaraan. Kita ingin kejelasan, sekarang atau tidak sama sekali. Aku berdiri. Baik. Semua mata tertuju padaku. Aku memang menyembunyikan sesuatu, kataku pelan tapi jelas. Bukan karena aku berniat jahat, tapi karena aku ingin diterima sebagai manusia, bukan sebagai status. Maya tersenyum tipis. Mulai saja pembelaannya. Aku menoleh padanya, lalu kembali menatap Bu Ratna. Sore ini seseorang akan datang, kataku. Setelah itu, ibu boleh menilai aku apa adanya. Ruangan mendadak hening. Arman menatapku dengan wajah campur aduk. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ini satu-satunya cara. Aku duduk kembali. Jantungku berdegup kencang. Tapi ada ketenangan aneh di dadaku. Aku tahu. Ini pertaruhan terakhir. Jika setelah ini aku tetap tidak dipercaya, aku siap pergi dengan kepala tegak. Dan ketika bel rumah berbunyi, aku tahu, waktunya telah tiba. Bel rumah berbunyi sekali. Suara itu terdengar sederhana, tapi bagiku seperti penanda sebuah akhir. Sekaligus awal. Arman berdiri dan membuka pintu. Seorang pria paruh baya berdiri di sana dengan pakaian rapi dan sikap sangat sopan. Begitu melihatku, ia langsung menunduk hormat. Selamat sore, Bu Lala. Satu kalimat itu saja sudah cukup membuat ruangan membeku. Bu Ratna menatap pria itu dengan dahi berkerut. Kita saling kenal? Tanyanya. Pria itu tersenyum tenang. Perkenalkan, saya Dr. Surya, Direktur Utama Jaringan Rumah Sakit tempat Pak Hadi biasa berobat. Aku bisa melihat perubahan di wajah mereka, terutama Bu Ratna. Dr. Surya melanjutkan, suaranya jelas dan terukur. Saya kesini atas permintaan Bu Lala. Selama ini beliau meminta kami menjaga privasi sepenuhnya. Aku berdiri. Kakiku sempat gemetar tapi aku memaksa diriku tetap tegak. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan sesuatu untuk menyakiti siapapun, kataku. Aku hanya ingin hidup sederhana, sebagai istri dan ibu. Maya tertawa kecil, terdengar tidak yakin. Terus maksudnya apa ini? Dr. Surya menoleh padanya dengan sopan. Bu Lala adalah pewaris dan pemilik utama jaringan rumah sakit kami. Sunyi. Tidak ada satupun suara. Aku menatap lantai sejenak lalu mengangkat wajah. Rumah sakit tempat ayah mertua dirawat. Tempat Davi ditangani. Semua itu milikku. Bu Ratna terduduk. Tangannya gemetar. Kenapa kamu tidak bilang? Tanyanya lirih. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku ingin dinilai dari caraku mencintai, bukan dari apa yang kupunya.
Arman berdiri mendekat. Wajahnya pucat. "Lala?" Suaranya bergetar. "Kenapa kamu menanggung semua ini sendirian?" Aku tersenyum pahit. Karena aku pikir, diam adalah cara terbaik menjaga rumah tangga. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena lelah yang akhirnya dilepas. Aku tahu, kebenaran ini bukan akhir segalanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berdiri sendirian. Ruangan itu masih sunyi beberapa saat setelah kebenaran terungkap. Tidak ada yang langsung bicara. Semua seperti sedang mencerna sesuatu yang terlalu besar. Bu Ratna akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, wajahnya tidak lagi setegas biasanya. "Lala?" Suaranya bergetar. "Ibu salah menilaimu." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. "Ibu pikir kamu datang tanpa apa-apa," lanjutnya. "Ibu takut Arman dimanfaatkan." Aku mengangguk pelan. "Aku mengerti rasa takut itu, Bu. Tapi caranya melukai aku." Bu Ratna menunduk. "Apa yang ibu lakukan tidak benar." Maya tidak langsung bicara. Ia hanya duduk diam, wajahnya pucat. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada komentar menyudutkan. Arman mendekat lalu berlutut di depanku. "Aku minta maaf," katanya dengan suara berat. "Aku gagal berdiri di sampingmu." Air mataku jatuh lagi. Bukan karena marah, tapi karena selama ini aku menunggu kalimat itu. "Aku tidak butuh dibela dengan keras," jawabku pelan. "Aku hanya ingin dipilih." Arman mengangguk. "Aku mengerti sekarang." Malam itu, sekitar pukul 8 malam, aku duduk sendirian di kamar. Pintu diketuk pelan. Dava masuk lebih dulu, diikuti Davi. "Bunda jangan pergi," kata Davi sambil memeluk kakiku. Aku memeluk mereka erat. "Bunda di sini." Di saat itulah aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang bersama pengakuan. Kadang ia datang bersama keputusan untuk memberi kesempatan kedua. Namun, aku juga tahu, memaafkan tidak sama dengan melupakan. Aku masih harus memilih. Apakah aku mau kembali ke pernikahan ini dengan hati yang terbuka, atau memilih jalan baru dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh? Jawabannya akan kutentukan dengan caraku sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Sekitar pukul 7 pagi, aku bangun tanpa rasa sesak di dada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa takut melangkah keluar kamar. Bu Ratna sudah ada di dapur. Saat melihatku, ia berhenti mengaduk sayur. "Lala," katanya pelan, "Ibu buatkan sarapan." Kalimat sederhana itu terasa asing, tapi hangat. Aku membantu di dapur. Tidak ada komentar soal rasa, tidak ada tatapan menghakimi. Hanya keheningan yang perlahan terasa lebih manusiawi. Setelah sarapan, Arman mengajakku bicara. "Aku ingin kita mulai ulang," katanya. "Tapi kali ini, aku mau belajar benar-benar menjadi suami." Aku menatapnya lama. "Aku mau bertahan," jawabku. "Tapi aku tidak mau kembali menjadi Lala yang terus diam." Ia mengangguk. "Aku akan berdiri di sampingmu." Hari itu, aku kembali ke rumah kami sendiri. Bu Ratna tidak menahan. Ia hanya berkata, "Kalau butuh ibu, pulanglah." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, kata itu tidak terdengar seperti perintah. Sore harinya, sekitar pukul 5 sore, aku duduk di ruang tamu rumahku. Dava mengerjakan tugas, Davi bermain di lantai. Arman membuatkan teh. Aku melihat mereka dan menyadari satu hal penting. Aku tidak perlu meninggikan suara untuk dihargai. Aku hanya perlu berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Aku memang memilih bertahan, tapi kali ini dengan batas, dengan suara, dengan harga diri.
Hari-hari setelah itu berjalan lebih tenang. Bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena aku tidak lagi menyimpannya sendirian. Sekitar pukul 6 pagi, aku menyiapkan sarapan sambil mendengar tawa Dava dan Davi di ruang tengah. Arman membantu tanpa diminta. Hal kecil, tapi berarti. Hubunganku dengan Bu Ratna perlahan berubah. Tidak selalu hangat, tapi lebih jujur. Ia tidak lagi mengatur dengan nada tinggi. Jika tidak setuju, ia bicara, dan aku pun tidak lagi diam. Aku tetap memilih hidup sederhana, bukan untuk menyembunyikan siapa aku, tapi karena aku memang nyaman menjadi Lala yang apa adanya. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Prasangka sering muncul karena ketakutan, bukan kebenaran. Dan kesabaran bukan berarti membiarkan diri dilukai tanpa batas. Aku tidak pernah menikah demi harta. Aku menikah demi cinta dan keluarga yang ingin kubangun. Dan jika cinta itu diuji, aku berhak menentukan bagaimana aku bertahan. Untuk perempuan di luar sana, aku ingin bilang, kamu tidak harus membuktikan nilaimu dengan menahan luka. Kamu boleh sabar, tapi kamu juga boleh bersuara. Kamu boleh mencintai, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Aku, Lala, perempuan yatim piatu yang pernah direndahkan, akhirnya berdiri tegak dengan caraku sendiri. Dan itu cukup.